Shalom, selamat berjumpa lagi dalam pendalaman Alkitab BES, Biblical Enlightening Study Training. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu supaya Allah Roh Kudus memberkati pertemuan kita hari ini dan menjadi terang buat hidup kita sehingga menuntun kita tidak salah di dalam mentransferkan kebenaran firman di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar lewat media online ini. Biar kiranya Tuhan sendiri yang beri terang-Mu, sehingga setiap firman-firman yang kami pelajari boleh menjadi berkat buat kami dan juga boleh mengarahkan hidup kami menjadi orang-orang boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, karena setiap apapun yang kami lakukan itu pasti sesuai dengan sejalan kehendak Tuhan. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak salah mentransferkan semua kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang episode misiologi dalam seri tantangan-tantangan di dalam misi. Kita tahu bahwa misiologi memang hati Tuhan, adalah kehendak Tuhan sendiri buat kita orang-orang yang percaya untuk menyampaikan Injil kebenaran kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tetapi di dalam setiap hal itu ada tantangan-tantangan yang tentunya harus kita hadapi dan kita persiapkan diri. Oleh sebab itu melalui pendalaman Alkitab hari ini kita akan belajar tantangan-tantangan apa saja yang akan kita temui supaya kita boleh mengantisipasinya, dan tantangan ini tidak lagi menjadi hal yang menghambat dan menghantui sampai akhirnya kita tidak berani bermisi lagi, tetapi biar kiranya dengan ini kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa menjangkau lebih dan lebih lagi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam kegiatan berikutnya. Kita tahu bahwa misi itu adalah pekerjaan firman sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10-11. Demikian firman Tuhan, sebab seperti hujan yang turun dan seperti salju yang turun dari langit, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kita tahu bahwa setiap kali misi yang kita sampaikan itu adalah firman-firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita tahu bahwa firman itu nantinya akan bekerja demikian luar biasa. Sesungguhnya bukan kita yang menentukan keberhasilan misi, tetapi firman itu sendiri lewat hidup kita. Firman itu kita sampaikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kita, dan firman itu nanti akan bekerja seperti halnya hujan yang turun dan salju yang turun. Dia tidak akan pernah kembali lagi ke atas seperti hujannya jadi naik atau saljunya jadi naik, tetapi setiap tempat yang terairi oleh salju dan air itu akan menjadi tempat yang subur dan akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan keluar benih-benih buat penabur, dan akhirnya menyediakan roti untuk setiap orang yang mau. Sekali lagi kalimat yang mau. Kalau orang itu tidak mau, ya tetap tidak akan bisa. Oleh sebab itu, bukalah hati kita, terimalah kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mau ditaburi oleh firman, firman itu akan menjadi benih yang hidup. Dan akhirnya hidup kita ini akan bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan menghasilkan seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita semua para pelayan-pelayan Tuhan hanya menjadi alat Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang-orang yang kita jumpai. Berikutnya, dikatakan bahwa di dalam misi itu ada tantangan-tantangan, baik dari dalam diri kita sendiri, maupun juga tantangan dari luar diri. Nah, hari ini kita akan belajar dulu dari sisi tantangan dari luar diri kita sendiri yang bermisi. Tantangan apa itu? Yang pertama, kita akan ketemu dengan
para penguasa-penguasa yang belum percaya, belum mengerti tentang Injil. Sehingga seringkali ini akan menjadi hambatan karena mereka tidak mengerti, tidak tahu. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 dan sampai 26. Demikian firman Tuhan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Hari itu kita boleh melihat cerita tentang Petrus dan Yohanes yang lagi berbicara tentang kebenaran Injil, yaitu bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan mereka bercerita saat itu di Yerusalem. Tetapi oleh kepala imam-imam dan tua-tua, mereka ini ditangkap karena mereka dianggap mengacaukan ajaran-ajaran yang sudah mereka ajarkan kepada orang-orang Israel saat itu. Padahal yang sesungguhnya mereka adalah, kan itu adalah sejalan seharusnya kalau para kepala dan tua-tua imam-imam ini mengerti. Tetapi kenyataannya pemahaman mereka tentang Yesus belum sampai di sana. Makanya diperlukan misi dari para rasul-rasul ini. Tetapi yang diketemukan oleh para rasul, mereka malah ditangkap oleh para orang-orang yang sesungguhnya seharusnya malah sejalan, karena mereka ini kan hamba-hamba Tuhan juga, hamba-hamba Allah, tetapi mereka tidak mengerti Injil, mereka belum menerima Injil, mereka tidak tahu Injil, akhirnya malah menjadi tantangan, menjadi hambatan. Sama juga dengan kita hari-hari ini. Mungkin setiap kali kita mau mendatangi suatu tempat, kita paling tidak jalinlah hubungan dahulu dengan para penguasa-penguasa gereja-gereja di lokalan situ, atau juga para penguasa-penguasa pemerintahan yang ada, supaya nantinya ketika kita ini menyampaikan kebenaran, mereka akan paham bahwa yang kita sampaikan itu bukan atas pemahaman kita sendiri, bukan atas ide kita, tetapi semua sesuai dengan firman. Karena kalau kita sampai tidak menjembatani hal ini, itu akan malah memperuncing, akhirnya seperti halnya Petrus dan Yohanes, mereka ditangkap, mereka akhirnya diintimidasi, bahkan mereka diancam. Ayo, sekarang kamu jangan lagi berbicara tentang nama Yesus. Kamu harus diam, jangan lagi mengajarkan atas nama itu. Tapi puji Tuhan, Petrus dan Yohanes ini berani menyampaikan kebenaran bahwa silakan kamu pilih sendiri manakah yang lebih patut kepada kamu untuk kamu lakukan. Taat kepada perintah manusiakah atau taat kepada perintah Allah. Tetapi kami selaku misionaris-misionaris, kami akan tetap menyuarakan kebenaran Injil, keselamatan, yaitu bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kekekalan, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Dan ini yang seringkali juga menjadi hambatan buat kita ketika banyak orang-orang yang tidak kenal, tidak mengerti, tetapi akhirnya menjadi penghambat. Sebab itu, ayo kita sekarang menyadari kepada siapapun juga, kalau boleh kita jalin kerjasama, tetapi kalau sampai mereka tetap menghambat, jangan pernah takut. Karena sesungguhnya yang kita sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa tantangan misi dari luar itu bisa juga dalam bentuk penganiayaan. Baik penganiayaan secara psikis, secara mental, kita diancam, kita diintimidasi, atau bahkan juga sampai ke penganiayaan secara fisik, yaitu kita sampai dipukul, ditahan, dimasukkan belenggu, dipenjara dan lain sebagainya. Itu semua sudah terjadi di awal-awal kegiatan misi para murid-murid. Sehingga hal ini juga ke belakang ini, kegiatan ancaman yang berupa penganiayaan juga akan makin lebih sering ditemukan. Beberapa bahkan sampai harus bayar harga para misionaris-misionaris itu. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-1a sampai yang ke-3, dikatakan bahwa Saulus yang saat itu belum bertobat, yang belum bernama Paulus, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh.
pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa sesungguhnya Saulus ini? Saulus itu orang terdidik, orang terpelajar, orang rohaniawan, bahkan belajar tentang Taurat Musa dan dididik oleh Gamaliel, kepala imam-imam ahli Taurat saat itu. Tetapi kenapa si Saulus ini sampai menangkapi orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan? Kenapa mereka sampai menangkapi dan menyeret orang-orang mengikuti jalannya Yesus? Karena Saulus sendiri belum mengerti tentang Injil. Saulus cuma taunya menegakkan kebenaran hanya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pelajari dengan otaknya sendiri, dengan pikirannya sendiri, tidak pernah diterangi oleh Roh Kudus. Sehingga akhirnya Saulus menjadi tantangan, bahkan menjadi bentuk penganiayaan, menjadi kepanjangan tangan para pemimpin-pemimpin saat ini untuk menangkapi orang-orang yang lagi mengikuti jalan Tuhan itu, menangkapi para murid-murid Tuhan itu. Sehingga beberapa dari murid-murid yang percaya dari pengajaran rasul-rasul, mereka tersebar kemana-mana. Mereka ada yang ke Yudea, ada yang ke Samaria, padahal tadinya cuma di seluruh Yerusalem itu saja. Memang dampak dari penganiayaan itu membuat tubuh teraniaya, membuat fisik tertekan. Tetapi buat Injil ada dampak positifnya. Akhirnya mau tidak mau karena teraniaya, tertekan, mereka akhirnya ke sana kemari mengabarkan Injil juga di tempat-tempat yang baru. Sampai akhirnya Injil tetap terkabarkan di segala tempat. Hari ini sama juga dengan kita. Siapapun kita mungkin lagi kena represif, kena intimidasi. Jangan pernah takut. Di masa-masa awal-awal abad penginjilan saja juga ketemu dengan penganiayaan. Apalagi di akhir zaman. Penganiayaan mungkin akan lebih lagi. Tapi percayalah, kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita. Sampai akhirnya Injil boleh tersebar di seluruh dunia. Berikutnya, tantangan misi juga bisa jadi dari orang-orang di luar, yaitu rekan-rekan kerja yang belum dewasa di dalam Tuhan. Bahwa tadinya masih orang-orang yang sama dengan kita, masihnya orang-orang yang satu kelompok dengan kita. Tetapi karena satu dan yang lain, mereka ini berubah begitu loh. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 19-20 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Tadinya Hymenaeus dan Alexander ini rekan satu tim dalam pelayanan, rekan satu kelompok dengan Petrus dan Yohanes dan Paulus dan yang lain-lain. Tetapi kenyataannya ketika waktu berjalan, nurani mereka ini berbelok. Mereka punya pemahaman yang lain, mungkin mereka juga punya pengajaran yang lain. Beberapa juga hati nuraninya terkecohkan oleh bujuk rayu uang, bujuk rayu kehormatan, bujuk rayu tipu daya dunia. Sehingga akhirnya hati nuraninya tidak murni lagi untuk mengabarkan Injil, tapi di dalamnya terselip-selip juga pengajaran-pengajaran yang lainnya, terselip juga tujuan-tujuan yang lainnya. Bahkan beberapa mereka ada yang mungkin ingin lebih kaya lagi, mungkin juga ingin mendapat untung dari apa yang mereka lakukan di dalam pelayanannya. Dan hal ini tidak menutup kemungkinan sama juga di masa-masa sekarang. Beberapa orang awal-awalnya jalannya benar, jalannya lurus, nuraninya murni. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, bujuk rayu, tipu daya, kekayaan, kehormatan, pujian manusia membuat orang akhirnya belok. Beberapa juga mulai menganggap mendapat pewahyuan yang baru, sehingga akhirnya mereka tidak lagi murni mengajarkan bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Mereka mulai melihat ada yang lain, ada yang ini, ada yang itu. Bahkan Yesus bukan lagi Tuhan, dan grade-nya Yesus diturunkan menjadi yang cuma diutus. Bahkan akhirnya sampai pada satu kesimpulan Yesus cuma nabi. Nah, ini
Ini yang kadang rekan sekerja itu tidak memahaminya, akhirnya menjadi tantangan. Begitu juga kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan bahwa Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Alexander itu adalah orang yang bisa membuat patung-patung begitu, bisa membuat benda-benda yang menyerupai orang gitu. Sehingga karena penginjilan, tadinya Alexander ini percaya juga dengan Tuhan, lama-lama dia melihat bisnisnya terganggu gara-gara hasil pekerjaan tangannya tidak laku, sehingga mulai dia ini meniupkan hal-hal yang tidak baik. Mulai dia juga menyampaikan kabar-kabar yang berbuat jahat. Bahkan dia juga mulai menentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Artinya apa ini? Banyak juga teman-teman yang tadinya berjalan dengan kita, sejalan dengan kita, satu kelompok dengan kita. Tetapi ketika dilihat bahwa penginjilan ini mulai membuat usahanya terganggu, waktunya berkurang, akhirnya membuat penghasilannya menurun. Pelan-pelan kalau dia lupa tentang hati nurani yang benar, dia akan mengamati dan akhirnya menyimpulkan bahwa penginjilan ini sesuatu yang tidak baik. Akhirnya dia lawan dengan fitnah, dia lawan dengan kata-kata yang tidak benar. Bahkan dia mulai menentang dengan ajaran-ajaran yang ditimbulkannya sendiri. Akhirnya menjadi kacau, menjadi tantangan buat kita. Siapapun kita juga, jangan pernah takut. Mungkin rekan-rekan kerja kita di awalnya sejalan, tetapi karena satu dan yang lain hal mereka memulai berbalik sehingga menjadi lawan-lawan dari penyebaran Injil. Jangan pernah takut juga. Percayalah ada Tuhan yang siap menjadi pembela kita. Teruslah berjalan dan jangan menjadi gentar. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tahu bahwa sesungguhnya tantangan-tantangan itu banyak. Baik dari luar diri, terlebih dari dalam diri. Ketika kami menghadapi tantangan dari luar, kami tahu hal itu sudah dialami oleh Yesus Kristus sendiri, begitu juga dengan para murid di awal-awal pelayanan. Oleh sebab itu kami juga ketika meneladani Yesus, kami pasti juga akan berjumpa oleh hal ini. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus akan menyertai kami. Tetapi ketika tantangan itu dari dalam diri kami sendiri, seringkali kekhawatiran, rasa takut, kecemasan, bahkan kami dibingungkan oleh hal-hal sandang pangan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, sampai akhirnya kami tidak mampu menyinarkan terang Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami belajar untuk bertindak, berani melangkah, berani pasang badan, berani bayar harga, kami akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan, sampai akhirnya kami boleh muncul menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa, supaya kami ini terus memiliki keberanian di dalam menyampaikan Injil kerajaan-Mu, supaya panggilan kami boleh menjadi terang, boleh tetap kami kerjakan dengan benar, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Sampai berjumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.